apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya. Roy Suryo merasa dirinya ya bersiap diri. Nggak cuma soal mental, tapi bersiap diri juga bahwa ada konsekuensi hukum. Coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan, dan juga membuat gaduh. Tergantung pada nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang itu tepat. Dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Skripsi, ini pertama kali ini eksklusif nih? Ya, eksklusif. Ini eksklusif. Ini skripsi Pak Jokowi. Ini saya potret sendiri. Tanda tangannya juga beda. Kok bisa kosong tapi lulus Tampilkan itu full kan aja, Pak. aneh. Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Dikeluarkan saja kepada masyarakat. Ini loh, itu kan ijazah asli saya. Selesai. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Saya mau ceritakan sedikit. Sebelum hari ini, beberapa hari yang lalu, saya berdiskusi bersama tim Rakyat Bersuara. Saya mengatakan demikian. Kalau 3 terlapor saja yang terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo itu mau hadir di Rakyat Bersuara, maka kita akan menggunakan topik itu di hari Selasa ini. Dan saya memberikan challenge, tantangan kepada mereka, pada tim Rakyat Bersuara. Dan ternyata ketiga terlapor tersebut hadir malam ini lengkap. Ada Pak Rizal Fauzia, ada Pak Rizal Fadila, tapi sudah hadir pekan lalu. Namun hari ini ketiganya hadir dan saya akan panggilkan satu persatu. Ia adalah pakar telematika, Bung Roy Suryo. Selamat malam, Bung Roy. Malam Mas Aiman. Selamat malam, ini pakai pin lagi, nanti kaosnya saya tanyakan belakangan. Oh harus tanyakan. Karena tiga-tiganya pakai kaos. Tiga-tiga pakai kaos ya? Oh iya. Oke, nanti kaosnya apa kita terima lihat. kasih. Kemudian, nah ini, eksklusif untuk hadir di televisi. Dr. Tifauzia Tiasuma, pegiat media sosial dan juga dokter neuroscience. Selamat malam Dr. Tifa, terima kasih. Mas Aiman, makasih banyak. Biasanya kita lihat di media sosial, di X dan lain sebagainya, tapi hari ini tampil di TV, padahal terlapor. Nanti saya bilang, artinya mereka punya kepercayaan diri yang luar biasa bahwa mereka benar. Setidaknya itu yang ada di benak saya. Setidaknya itu yang menjadi hipotesis saya. Sementara ini ya, apakah benar itu nanti kita akan buktikan di layar hari ini. Insya Allah. Baik, kemudian yang ketiga adalah, nah ini juga yang tidak kalah vokal, Bung Rismon Hasiholan. Ahli digital forensik. Ini pakar digital forensik dari Jepang kalau tidak salah, betul? Lulusannya Jepang. Lulusan Jepang. Iya. S1 UGM, S1 UGM, S1 UGM. Asli. Oh, S2 UGM, S2 UGM. S1, S2, S2. Oke. UGM. S3-nya baru pecah-pecah ya. Pecah-pecah. UGM-nya ada komanya. Asli.
Ini kenapa saya panggil dulu di sebelah sini, karena 3 terlapor biasanya orang kalau kemudian dia dalam tanda kutip ya, berkoar-koar, berteriak-teriak. Tapi ketika dilaporkan, bahkan ketemu media pun itu tidak mau. Hari ini diundang, ketiganya lengkap ada di sini. Ada apa ini? Nah, ini kita akan saksikan nanti. Ini eksklusif pemirsa di Rakyat Bersuara. Selanjutnya di sisi kiri saya akan panggilkan Ketua Umum Peradi Bersatu Bung Zefrin Boy Kanu. Selamat malam Bung Boy. Malam, Bung Oke, ini bukan UGM nih, Peradi ya. Peradi, ya. Silakan. Ya, makasih. Kayaknya bawa tas isinya bukti-bukti tuh. Ya, bawa tas ya. Bawa tas. Ada bukti-bukti betul? Ya, ada. Oh ada, oke. Oke. Kemudian Bung Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat malam Bung Freddy. Luar biasa. Selamat malam, Bung Ena. Silakan. Kalau ini cukup dari handphone bukti-buktinya ya. Dan yang ketiga adalah ini ada Bung Rusdiansyah, penasihat hukum relawan Jokowi. Selamat malam Bung Rusdi. Selamat malam, Aiman. Oke. Saya ke Dr. Tifa dulu. Dr. Tifa, saya pernah membaca tweet Anda. 1 juta% atau 1 miliar % Anda meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Benar demikian? Bukan itu statement saya. Oke, silakan. Jadi sebenarnya saya kan menggunakan domain saya, ilmu kedokterannya, pertama kali itu. Oke. Jadi Anda tulis apa dulu nih? Anda tulis apa dulu? Yang Anda tulis di X waktu itu ya? Ya, jadi dari persoalan gigi, persoalan hidung, artinya yang saya cermati adalah foto. Oke. Foto pada ijazah yang beredar di internet. Artinya materi riset, materi penelitian saya adalah ijazah yang beredar di internet. Ini yang kita akan tampilkan ya? Ya. Kita akan tampilkan Ya. nanti. Ijazah yang beredar di Ijazah internet. yang beredar di internet kan, karena Oke. itu kan satu-satunya materi yang kita semua punya. Oke. Karena kita semua, saya nggak tahu ya dari tim sayap kiri itu, apakah pernah melihat ijazah asli dari Bapak Joko Widodo? Oke, ini yang beredar di internet ya? Ya, ini kan yang beredar di internet tuh. Kalau ini yang beredar di internet, ini adalah ijazah Pak Jokowi, maka Anda katakan 100 miliar %. Kalau ini palsu. adalah ijazah apa ya? Ijazah kita nggak bisa sebut asli atau palsu ya. Oke. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari mengatakan palsu? mana saya melihat? Dari foto. Foto, oke. Satu, Silakan. dari foto ya. Kemudian yang kedua, ini materi utama saya karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi gitu ya. Artinya domain saya di situ. Kemudian yang kedua adalah dari tanggal. Tanggal dia lulus, tanggal 5 November 1985. Oke. Yang menjadikan saya ragu apakah ijazah ini betul-betul asli atau tidak. Ya, itu kedua, yang ketiga? Ya, itu dulu. Oke, Ini yang itu dulu. area Oke. saya itu. Karena Boleh apa? nggak dielaborasi? Foto kenapa, tanggal kenapa? Ya, kalau foto, kalau dari sisi orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Boleh maju sebentar, Bu? Ya. Jelas bukan foto beliau. Ya. Kalau saya pribadi, saya aja agak sulit untuk Gimana ya? membedakannya nih. Iya, karena saya kan waktu mata muda saya dokter kan. lebih kurus, mungkin lebih tirus, wajar kan? Oke, jadi kita bisa melihat itu secara anatomi dan morfologi, ya, itu dari 5 perangkat wajah aja. Kita bisa membedakan. Ini nggak usah pakai digital Forensik. teknologi ya. Oke. Artinya dengan face recognition yang sampai di level nanoteknologi, menggunakan mata saja ya, mata seorang dokter ya. Kita dari perangkat wajah ini saja sudah bisa membedakan apakah foto satu dengan foto yang lain. Foto yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai komparasi tadi itu orang yang sama atau beda gitu. Pertama adalah dari jarak antar mata. Satu, jarak antar mata ini
akan sangat sulit dioperasi plastik. Karena ini perangkatnya kan banyak ya, kompleks kan. Jadi jarak antar mata ini kita bisa bedakan apakah mata foto di sini dengan mata foto di sini tuh orang yang sama atau tidak, itu satu ya. Oke, gimana cara ngukurnya? Ada aplikasinya? Ada. Oke. Kalau aplikasinya nanti kita menggunakan face recognition untuk akurasinya ya. Berapa mili bedanya. Itu bisa sampai sepersekian mili Oh, bahkan. nanoteknologi. Nanoteknologi. Jarak mata berbeda antara foto ini dengan foto Pak Jokowi. Dengan kondisi Pak Jokowi sekarang. Ya, karena dan itu tidak akan mungkin karena usia dan lain sebagainya bergerak sekian mili misalnya. Nggak bisa. Kalau misalnya kita membedakan dengan hasil dari aging ya, dari penuaan ya, itu mungkin menjadi lebih sipit. Itu mungkin menjadi lebih berkerut-kerut. Itu bisa. Tapi kalau jarak antar mata nggak bisa, mau dari lahir sampai meninggal nggak bisa berubah ya, satu. Kemudian kedua adalah dari tulang hidung. Tulang hidung ya. Jadi saya tidak mempersoalkan cuping hidung yang beda sekali ya dengan foto ini. Ini cuping hidung kan tipis mancung. Sedangkan fotonya Presiden Joko Widodo itu kan membesar di bawah begitu ya. Tapi ini kita bisa hilangkan ya faktor yang jelas untuk dilakukan face recognition adalah panjang tulang hidung. Panjang tulang hidung nggak bisa dimanipulasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah gigi geligi, susunan gigi geligi. Gigi geligi, susunan gigi geliginya itu ini nggak kelihatan ya, tapi ada foto lain yang katanya adalah foto Pak Jokowi. Nanti coba kita dampingkan ya, mungkin kita split ya layarnya. Foto mahasiswanya kan kelihatan dia sedang tersenyum. Itu kan giginya sangat rapi ya. Nah ini kita langsung. Ya kalau di sini kan giginya nggak kelihatan. Nah, foto yang sekarang aja mungkin, jangan yang foto muda itu ya. Sekarang aja, Ini pada foto yang lain, bukan foto yang ini ya. Kan giginya kelihatan tuh. Giginya rapi ya, rapi, dan giginya Pak. Jangan foto yang muda, foto yang tadi aja udah benar itu. Ya ini yang foto mahasiswa, ada ya foto mahasiswa ya. Yang dia lagi tersenyum di ruang kelas ya, yang diklaim bahwa itu adalah foto Jokowi Dodo waktu mahasiswa ya. Bukan yang ini. itu. Tapi saya mau tanya, sebentar ini dulu. Itu deh gigi dulu ya, kan 3 ya, gigi. Giginya Pak Jokowi itu kan kita kenal sekali karena beliau sering sekali tertawa dan tersenyum kan. Giginya beliau itu kan tidak rapi gitu. Ada yang gingsul dan sebagainya, dan mohon maaf ya, bentuk gusinya juga beda. Karena kalau beliau itu tersenyum atau tertawa itu gusinya kelihatan. Artinya struktur giginya udah jelas beda. Kemudian dagu ya, 4 dagu. Dagunya Pak Jokowi itu kotak di bawah. Sedangkan dagunya Jokowi Dodo waktu mahasiswa, foto itu. Foto ijazah yang beredar. Foto ijazah. Ini kan runcing di bawah. Ini bukan daging, tapi yang saya lihat adalah tulangnya. Tulangnya jelas beda, ya. Kalau dagu sekarang bisa banyak operasi, tapi Pak Jokowi saya kira nggak operasi. Enggak, operasinya kan dari daging yang dioperasi. Daging yang dioperasi yang membuat kita kelihatan tirus atau kelihatan runcing itu ya. Tapi tidak operasi sampai ke rahang kan. Ini yang saya bicara adalah soal rahang bawah ini loh. Itu kan kotak ya. Sebelah sini ya. Ya, ini kan kotak nih. Kan kotak nih. Ya. Sedangkan di sini runcing dia. Ini yang saya bicarakan runcing itu bukan dagingnya, tapi tulang. Kemudian yang kelima adalah telinga. Bentuk telinganya itu menunjukkan beda bentuk otot telinga. Jadi kalau yang di foto ijazah itu telinganya kan caplang begini ya. Itu artinya tulang telinganya itu tebal, sehingga dia caplang. Kalau foto ini, fotonya Pak Jokowi itu konsisten ya. Telinganya kan nempel di kepala, selalu konsisten. Kenapa? Karena tulangnya lebih lembek ya. Tulang lebih lembek itu dia akan nempel di kepala. Nah jadi dari 5 itu, kita dengan mata kita aja nggak usah pakai face recognition, nggak pakai mikroskopis, itu kita sudah bisa membedakan bahwa 2 foto ini adalah 2 foto orang yang berbeda. Sebelumnya disebutkan bahwa foto itu adalah fotonya Pak Dumatno. Ini belakangan ya, setelah dilakukan ELA kemudian face recognition oleh ahlinya ya. Saya bukan ahli di situ. Tapi Anda tidak mengecek apakah fotonya itu identik dengan Saya mengecek, tetapi dengan bantuan ahli ya, dengan bantuan alat ya. Dan benar? Benar. Hasilnya adalah foto, nanti kita tampilkan Pak Dumatno nih ya.
Tadi Ya, ada, Dumatno ya. Ini foto Pak Dumatno ya. Nah, sekarang kalau foto Pak ini namanya Bukan yang ini. Nah, ini. Ini identik. walaupun Ini adalah keponakan Pak Jokowi. sepupu. Ya, sepupunya Pak. Oh, sepupu, oke. Sepupu ya. Jadi Pak Dumatno Budi Utomo ini ya, kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah secara anatomis, kita bicara anatomis bukan bicara daging yang kita lihat ya, Iya. tapi tulang ya, itu identik. Foto ini, walaupun ini fotonya muda dan ini fotonya lebih tua, tetapi jarak antar mata yang saya sebut tadi itu identik. Kemudian panjang hidung dan bentuk hidung yang menunjukkan bentuk hidung, ya itu identik. Kemudian susunan giginya itu juga identik, ya walaupun mungkin beliau sekarang banyak ompong gitu ya. Iya. Ya, kemudian bibirnya juga identik, sama-sama tebalnya. Kalau bibirnya Bapak Joko Widodo kan tidak setebal ini ya. Iya, iya. Ya, kemudian dari situ, dari struktur antara gigi dengan bibir dengan rahang, itu yang kemudian akan membentuk sebuah pattern atau pola orang tuh tersenyum atau orang itu tertawa, itu akan menjadikan wajah itu tercetak, ya, dan itu nggak akan bisa hilang, Oke. ya, nggak akan bisa lihat ya, garis bibirnya itu kan Oke, turun tapi ke saya harus bawah. fair juga, Oke. Dokter Tifa. Saya nanti minta data Boleh. dari sini ya, bahwa foto yang di sebelah kanan ini itu sering digunakan untuk yang lain kan? Saya minta data, ada foto pernikahan misalnya, atau foto yang lain. Punya data mungkin, Pak Zefrin? Silakan. Bukan, foto ini kan foto yang mirip seperti ini kan digunakan pada waktu foto pernikahan. Nanti ada nggak? Ya kalau nggak punya data nggak usah dipaksa Mas. Berarti nggak ada data. Bukan nggak ada data. Konten kami adalah dugaan penghasutan. Ya, Di mana penghasutannya? Nah itu kan kalau Aiman ingin bertanya kepada kami kan. Jadi terima kasih. Pertama kepada para terduga pelaku ini, kami telah secara resmi klien kami melaporkan di Polres Jakarta Pusat. Dan sudah diterima ya? Sudah diterima secara Laporannya. resmi, Pro Justisia ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Tifa tadi, seandainya termasuk yang terduga terlapor, ya silakan ya nanti sampaikan keahlian itu di hadapan penyidik. Jadi terang peristiwanya. Jadi bagi kami sebagai pelapor, ya saya mewakili klien saya dalam. Kliennya siapa? Klien saya Andi Kurniawan. Siapa itu? Dia ketua Pemuda Patriot Nusantara. Pemuda Patriot. Ya. Oke. Oh jadi apa yang disampaikan yang bersangkutan ke Anda? Tolong laporkan ini karena begini gitu misalnya. Tentu klien saya berdiskusi dengan Siapa? saya. Andi Kurniawan. Ya betul. Itu siapanya Pak Jokowi? Nggak ada hubungan. Fansnya Pak Jokowi? Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan juga. Oke. Jadi begini. Jadi. Tapi diterima loh. Itulah rezim ini. Jadi gini Mas Aiman. Jadi Andi Kurniawan ini ketua Pemuda Patriot yang konsen di bidang pendidikan. Ya. Ya. Nah dia melihat ada dugaan tindak pidana penghasutan yang telah terjadi. Nah dia melihat negara tidak hadir. Seolah-olah ya. Karena lama ini bergulir dan sebagainya. Ya. Nah ia datang melapor kepada pihak berwajib. Dan laporan itu sudah diterima. Bahkan kemarin kami sudah mendampingi terlapor untuk dimintai keterangan bersama saksi ya, di Polres Jakarta Pusat. Nanti teman-teman terlapor ini silakan nanti menggunakan keahliannya ya untuk. Oke, ya itu apa? Yang saya tanyakan penghasutan supaya publik mahfum, supaya masyarakat mahfum dan saya juga mahfum tahu ya, mana baik. penghasutannya. Makasih Aiman. Ya. Jadi ini pasal penghasutan ini 160 Mas Aiman. Ya. Jadi pasal penghasutan ini sudah diterjemahkan secara resmi oleh MK. Ya, lewat putusan nomor 7/PU ya, /7 Romawi /2009. Di mana terjemahan resminya ya, bahwa pasal ini menyangkut delik material. Jadi apa yang telah dilakukan telah sampai ya, telah di misalnya penghasutannya ya, penghasutan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini menyebabkan
orang ya terhasut ya untuk melakukan tindak pidana. Terhasut kalau berita yang disampaikan atau informasi yang disampaikan palsu, bohong, begitu kan? Ya. Tapi kalau benar kan bukan penghasutan. Penghasutan dalam artian bahwa yang disampaikan kan palsu, berita palsu. Nah, inilah hukum, seninya hukum. Oke. Jadi ada kadang orang, ya saya contoh ya Mas Aiman ya. Ada orang dihina, ya misalnya, lalu dia membunuh orang. Ya. Misalnya, kamu kupingnya jelek, memang kupingnya jelek orang itu, kan fakta itu. Ya. Tapi itu kan penghinaan. Tapi dia tidak lantas membunuh orang. Nah begitu juga dengan teman-teman ini. Ya. Itu gimana? Saya nggak ngerti. Nah begitu juga dengan teman-teman ini. Apa maksud saya dalam hal ini? Jadi ketika mereka menggunakan ya keahliannya menemukan ada kelemahan-kelemahan tadi, ada perbedaan-perbedaan tadi, ada keraguan-raguan ya. Mengatakan bahwa ijazah ini palsu dan sebagainya misalnya ya itu hendaknya dibawa ya. Oh, tidak boleh disampaikan ke publik. Bisa, tapi jangan menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana. Maksudnya gimana? Boleh disampaikan ke publik tapi tidak menghasut. Bedanya di mana tuh? Ya beda. Jadi kalau misalnya hanya menyampaikan bahwa ijazahnya misalnya palsu misal ya. Dalam konteks misalnya A palsu. Tapi kalau mengajak orang lain ya untuk melakukan tindakan melawan hukum dari kata itu ya. Apa tindakan melawan hukumnya? Ya misalnya melakukan penyerudukan ya terhadap institusi pendidikan. Nah misalnya begini Mas Aiman. Penggerudukan terhadap UGM gitu maksudnya? Ya misalnya. Kita akan kembali saat lagi, kita akan dalami nanti selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.